Oke, selamat malam semuanya. Selamat datang di Skill Hub Community bersama Himatein Unpad di sini. Selamat datang semuanya dan semoga harinya menyenangkan ya untuk malam ini semua teman-teman. Boleh dong sedikit di kolom chat untuk reaction-nya bagaimana sih harinya teman-teman malam ini? Apakah sudah semangat? Apakah udah makan nih? Gitu. Boleh boleh di kolom chat kita respon dan teman-teman dari mana aja nih? Gitu ya. Dari mana aja? Ada yang dari Bandung kah atau dari Jakarta? Ada yang dari Sidoarjo. Oke. Surabaya juga ada yang dari Lombok. Halo teman-teman dari Lombok, dari Bali, dari Palembang. Wah, seru banget nih. Skill Hub sekarang kita mencakup ke hampir ke seluruh Indonesia ya, gitu. Hey. Ya. Oke. Teman-teman, dalam sesi malam ini kita akan coba untuk sharing mengenai UI UX gitu ya. Udah siap nih, siapa yang udah siap untuk menerima materinya akan dipandu oleh speaker kita yang tentunya expert di bidangnya. Tapi sebelumnya saya izin untuk memperkenalkan teman-teman sebenarnya udah tahu belum sih skillful itu apa? Ada yang udah tahu skillful itu apa? Coba belum. Oke, ada yang belum ya. Coba saya izin untuk memperkenalkan skillful itu apa ya? Tapi sebelumnya kita bacakan dulu rundown untuk hari ini. Agendanya mau ngapain aja sih kita gitu ya. Sip. Apakah tampilan di layarnya sudah terlihat untuk share screen? Sudah ya? Oke, sip. Ya, untuk acara hari ini
Kita tadi sudah pembukaan dibuka oleh saya. Perkenalkan, saya Lucky Julian. Saya sebagai event koordinator dari Skillful yang akan membawakan acara di Skill Hub Community ini. Kayak gitu. Kemudian nanti juga akan ada webinar sessionnya nih. Ini pasti yang teman-teman tunggu-tunggu yang akan dipandu nanti sama KA-nya dari sebagai Chief Operating Officer Himaten Unpad dan juga speakernya ada Kak Bimo Wisaksono Darmoyo sebagai UI UX Designer Maju Indonesia gitu. Oke, sebelumnya saya mau memperkenalkan dulu nih Skillful itu apa. Nih teman-teman nih yang tadi belum tahu Skillful itu apa, boleh aja nih. Skillful itu merupakan sebuah platform belajar online, terutama ke belajar digital ya teman-teman, kayak coding ataupun nanti bakal berkembang pembelajaran-pembelajaran lainnya kayak gitu. Kemudian di Skillful itu ada apa aja? Selain belajar coding, tentunya kita juga ada sertifikasi, beasiswa, webinar, challenge, forum, dan community. Nah, kelasnya apa aja sih yang dipelajari? Kita juga ada untuk selain kelas HTML, CSS, JavaScript, atau kelas-kelas coding dasar, kita juga ada kelas UI UX. Kemudian juga ada misalkan teman-teman mau belajarnya yang dasar dulu, intro codingnya juga ada gitu. Atau misalkan mau yang udah lebih expert, intermediate juga ada. Boleh aja langsung kepoin di skillful.com ya teman-teman. Kemudian challenge-nya apa aja nih? Di challenge-nya kita juga banyak kerjasama dengan pihak-pihak luar, dari Bank Jago, ada dari NUS, kemudian juga dari platform-platform digital lainnya yang bisa teman-teman ikuti untuk challenge-nya ini ya. Gitu. Kalau beasiswanya ada juga nih beberapa beasiswa yang sudah kita laksanakan. Ada kampus mereka nih teman-teman, sekarang pasti lagi rame banget ya tentang kampus mereka. Siapa nih yang udah ikutan kampus merekanya di Skillful? Ayo boleh siap-siap ya. Gitu. Kemudian ada juga dari Telkom dan yang lainnya seperti itu. Kemudian Skill Hub di Skill Hub Community ini gitu, kita ngapain aja di Skill Hub? Kita nanti buat teman-teman yang sudah join di Skill Hub Community dan join di Discord-nya, nanti teman-teman akan ada weekly sharing, kemudian mentoring, dan juga kita ada bagi-bagi hadiah. Hadiahnya gimana caranya biar dapetin hadiah? Makanya kepoin terus di Discord-nya kita kayak gitu. Nah, tadi sudah disampaikan sebelumnya bahwa gimana sih caranya untuk join di Skill Hub Community ini, apalagi di Discord-nya. Boleh aja teman-teman screenshot dulu mungkin, ataupun langsung join juga boleh, langsung di-scan aja ya untuk barcode-nya. Kayak gitu. Sip. Nah, ini dia yang kita tunggu-tunggu. Saya akan panggilkan Kak Anya. Halo Kak Anya, sebagai moderator di acara hari ini. Halo Kak Lucky. Halo Kak Anya, apa kabar malam ini? Baik, sehat-sehat. Sehat ya. Udah siap nih bawain acara hari ini? Betul. Siap sekali, Kak. Oke, kalau begitu saya langsung persilahkan ke Kak Anya. Oke, Silakan. Teko. Baik, terima kasih Kak Lucky yang telah mempersilahkan saya. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri lagi. Perkenalkan semuanya, nama saya Anya Anjani selaku moderator yang akan memandu jalannya acara pada malam hari ini. Saya juga ingin mengucapkan selamat datang dan terima kasih banyak kepada rekan-rekan semua yang telah hadir di webinar How to be a UI UX Designer by Skillful X Himaten Unpad. Yang mana di webinar ini kita akan mengenal dasar UI UX Design, penerapan dan cara membuat UI UX Design yang tepat, kemudian mengetahui permasalahan yang dapat terjadi, serta tips dalam membuat UI UX Design untuk pemula. Semoga dengan diadakannya webinar ini, kita dapat mempererat silaturahmi kita dan memberikan insight baru bagi kita semua. Oke, rekan-rekan semua di sini pastinya sudah menanti-nanti pembicara kita pada malam hari ini. Untuk itu, saya akan memperkenalkan secara singkat pembicara kita, yaitu Kak Bimo Wisaksono Darmoyo, seorang UI UX designer yang saat ini bekerja di Maju Indonesia. Kak Bimo ini mudah beradaptasi, kooperatif, ingin belajar, dan mengeksplorasi hal-hal baru. Sebelumnya, Kak Bimo telah bekerja di industri bisnis kreatif selama hampir 2 tahun, sebelum akhirnya memutuskan untuk beralih karir menjadi UI UX designer.
Kabimo pun pernah mengikuti intensif program yang diadakan oleh Glints dalam Master the Basic of UI UX Design Batch 4. Nah, dan sekarang di tengah-tengah kita sudah ada Kak Bimo, jadi mari kita langsung sapa saja. Halo Kak Bimo. Halo, halo. Selamat Halo, malam. bagaimana kabarnya Kak? Baik, alhamdulillah. Oke, pastinya makin semangat ya Kak untuk sharing-sharing dengan rekan-rekan semua terkait bagaimana sih menjadi UI UX designer. Ya dong. Oke, tanpa berlama-lama lagi ya Kak, sepertinya rekan-rekan semua di sini juga udah pada nggak sabar nih. Mungkin kita langsung mulai aja ya Kak. Baik, Oke. kepada Kak Bimo, waktu dan layar dipersilahkan. Thank you, Kak-nya. Halo, selamat malam semuanya yang udah gabung dari teman-teman Skillful, terus juga yang lain peserta. Salam kenal, aku Bimo Saksono, bisa dipanggil Bimo aja. Di sini aku sebagai UI UX designer mau sharing-sharing aja sih tentang how to be a UI UX designer. Aku sambil sharing aja ya. Udah kelihatan belum ya? Sudah ada Sudah, Kak. Kak. Sudah ya? Oke, sip. Oke, aku mulai dulu. Sebenarnya pertama-tama makasih banget buat Skillful buat ngajak aku jadi speaker, buat sharing ke teman-teman di sini. How to be a UI UX designer. Ini topik yang bakal aku bawain, bakal aku bicarain hari ini. Tapi sebelumnya aku mau cerita dulu tentang diriku. Aku sekarang kerja sebagai UI UX designer. Sekarang kerja di Maju Indonesia. Udah kira-kira udah hampir 7 bulan. Dan tadi seperti yang Kanya tadi bilang di awal, sebelumnya aku udah pernah kerja memang hampir 2 tahun kerja di bidang industri kreatif, lebih tepatnya sebagai marketing sih di sebuah startup. Dan pada akhirnya karena memutuskan untuk mencari pekerjaan yang sesuai dengan interestku, sesuai dengan kasarnya passion juga, pada akhirnya aku memutuskan untuk pindah dan sekarang bekerja sebagai UI UX designer itu. Dan karena di sini aku mau sharing tentang gimana sih caranya untuk menjadi seorang UI UX designer. Jadi ada 4 topik lah ya, 4 topik talking points yang bakal aku bahas dan share juga ke teman-teman. Yang pertama ada pengenalan dasar apa sih UI UX design, kemudian cara bikin desain yang tepat untuk berbagai kondisi, kemudian aku bakal sharing rintangan apa aja sih yang selama ini aku udah pernah rasain, alamin, kemudian juga solusinya, dan juga tips-tips. Jadi aku mulai aja buat start. Pengenalan dasar mengenai UI UX design. Oke, teman-teman kelihatan kan ya gambarnya? Di sini ada 2 gambar. Ada 2 gambar botol saus. Mungkin teman-teman udah pernah lihat gambar ini, mungkin ada juga yang belum. Ada gambar pertama di sebelah kiri itu ada tulisan, ada title-nya UI, sementara yang di kanan itu ada UX. Kita bisa lihat hasil atau bentuknya juga beda-beda, stylenya beda, dan tentunya tujuannya itu beda-beda. Yang sebelah kiri itu mengutamakan UI, sementara yang sebelah kanan mengutamakan UX. Nah, itu kenapa bisa seperti itu, padahal satu hal yang sama-sama botol saus kan. Nah, aku mulai dulu dari UX itu sendiri apa. Nah, UX itu kepanjangannya adalah user experience atau pengalaman pengguna. Nah, ini merujuk pada bagaimana pengalaman user atau pengguna itu saat menggunakan suatu produk, digital produk ya. Dalam sini artiannya lebih ke arah aplikasi di handphone atau website atau tablet gitu-gitu. Dan juga gimana cara dia menyelesaikan suatu tugas atau target di produk itu. Jadi singkatnya lebih ke pengalaman user saat menggunakan produk itu ya. Nah, UX design sendiri berfokus pada user itu, pengguna itu, atau bisa disebut juga user center, dan juga mengutamakan user journey yang nyaman dan mudah untuk digunakan. Jadi user journey itu lebih ke arah gimana sih si user itu menggunakan suatu produk secara bertahap. Jadi tahapannya itu kita pikirin supaya si user atau pengguna merasa nyaman dan juga gampang menggunainnya gitu. Ini untuk contohnya. Kita ambil dari botol saus yang tadi ya. Kalau yang gambar pertama ini yang sebelah kiri, kalau
kita bisa bilang sebenarnya botolnya memiliki UX yang buruk. Itu kenapa? Karena pada umumnya kalau botol saus yang beling, yang kaca gitu ya, itu kan tutupnya di atas, dan memang pada seringkali ketika isinya sudah semakin sedikit, kita harus ngebalikin dulu botolnya, kita harus dorong, atau kita, ini kalau di gambarnya dipukul-pukul dulu supaya sausnya turun, dan itu juga kadang nggak sepenuhnya dapat gitu kan. Sementara kalau kita pakai bentuk saus yang kedua atau yang tutupnya ada di bawah, itu akan memudahkan pengguna atau usernya, orang yang pakai, untuk bisa lebih cepat ngeluarin sausnya, dan juga nggak perlu ribet-ribet goyangin, pukul-pukul gitu. Jadi kalau mengutamakan UX, memang bentuknya pun juga disesuaikan dengan user atau penggunanya gitu. Nah, kalau untuk UI sendiri atau panjangannya itu adalah user interface. UI itu adalah tampilan visual suatu elemen, jadi kayak tombol, warna gitu-gitu, di dalam produk digital tadi yang berinteraksi atau akan contohnya dipencet atau dilihat sama usernya atau penggunanya. Elemennya itu bisa button atau tombol, bisa icon, bisa spacing, typography atau teksnya, fontnya, warna, dan responsive design. Responsive design itu desain yang bisa menyesuaikan platform atau layarnya sih. Jadi kan kalau di komputer layarnya gede, kalau di handphone layarnya kecil. Nah itu desainnya bisa menyesuaikan dengan ukuran. Nah itu namanya responsive design. Nah kalau UI design sendiri itu berfokus pada pembuatan tampilan visual si elemen itu dalam suatu produk supaya terlihat lebih, yang pertama menarik, kemudian informatif, dan juga lebih estetik. Jadi memang untuk dilihat sama usernya, kasarnya dinikmati sama usernya gitu ya. Nah ini contohnya untuk UI yang lebih buruk dan yang lebih baik. Kalau di foto yang sebelah kiri, itu kan login proses ya. Jadi kita masukin email, password, kemudian ada 3 tombol atau 3 button. Yang pertama login, kedua sign up, yang ketiga forget password. Nah, sebenarnya masing-masing kan punya makna masing-masing ya di 3 tombol itu. Cuma dengan warna yang sama, kemudian bentuknya juga sama, dan nggak terlihat bedanya, itu akan lebih menyulitkan user atau pengguna ketika dia mau melakukan sesuatu. Karena bisa jadi kalau dia melakukan secara sekilas akan bingung nih, mana yang bakal gue pencet ya gitu loh. Atau kayak, oh salah pencet atau gimana. Nah itu bisa sangat amat terjadi kalau kita pakai desain yang pertama. Sementara kalau desain yang kedua, itu kita bedakan desain tombolnya. Yang pertama lebih dominan dengan dia ada background birunya, sementara tombol kedua itu lebih tipis atau lebih tidak terlihat dengan warnanya lebih transparan, dan yang ketiga untuk tombol yang forgot password itu juga bahkan nggak ada bingkainya, jadi kita bikin lebih style atau secara lebih nggak kelihatan. Tapi mereka pun juga punya makna yang berbeda-beda dan tujuannya juga beda-beda gitu. Jadi dengan menggunakan UI kita bisa mengarahkan user atau penggunanya supaya dia bisa melakukan tujuannya yang adalah melakukan login gitu. Jadi kita ngarahin dia supaya pencet button login gitu. Nah sebenarnya UI dan UX itu berbeda apa enggak sih sebenarnya? Berbeda dan terpisah apa enggak sih? Nah sebenarnya ada unsur-unsur penting ya, baik di UX dan di UI sendiri, dan memang ada yang berbeda, ada juga yang sama. Kalau dari menurutku, sebenarnya kalau digabung itu bisa, dan memang ada beberapa hal yang bisa kita tarik kasarnya. Ada contohnya seperti empathy atau kolaborasi, prototyping. Nah, itu semua hal yang nantinya dikerjakan bersama-sama dan bisa menghasilkan suatu produk yang maksimal gitu. Jadi sebenarnya berjalan dengan berbarengan, tapi memiliki definisi yang berbeda-beda antara UI dan UX gitu. Nah, sebenarnya kenapa sih UI UX itu penting, khususnya di sebuah produk ya, produk digital. Kan sekarang startup khususnya yang punya aplikasi dan website juga, itu banyak banget yang mengutamakan UI UX. Nah, yang paling penting adalah dengan kita mengutamakan UI UX di suatu produk itu akan menjadi lebih mudah digunakan. Dan itu maksudnya adalah usability ya. Jadi
ketika produk itu mudah digunakan, kemudian juga memenuhi kebutuhan si pengguna, dan juga berguna buat si pengguna, usability-nya akan semakin tinggi dan semakin bagus. Jadi produk itu akan semakin dibutuhkan dan akan semakin digunakan oleh user-nya. Dan ketika UI UX-nya suatu produk itu bagus, pada umumnya akan meninggalkan good impression ke user-user itu. Jadi gampang juga diingat. Nah, ini juga aku kasih salah satu contoh. Mungkin teman-teman tahu Instagram account atau social media account e-commerce ya. E-commerce itu kayak meme account tapi ada di internet. Dia waktu itu sempat ngebuka question dan mengenai suatu aplikasi dari suatu startup, dan ternyata ada nih orang yang menyebutkan bahwa UI UX-nya bagus atau adem, dia sebutnya di sini ya. Itu berarti dia meninggalkan good impression gitu loh. Jadi bisa banget diingat karena pengalaman yang diterima itu baik gitu. Dan juga tentunya kalau bisa meninggalkan good impression, bisa juga menaikkan atau improve sales dan revenue dari suatu bisnis. Contohnya kalau misalnya ada customer yang mau belanja di suatu aplikasi atau suatu website, dengan flow pembeliannya itu tidak ribet, kemudian gampang buat dilakukan, nggak ada hambatan yang lain, nah itu seringkali jadi usernya atau customer-nya itu ngerasa, oh ini jauh lebih gampang nih daripada misalnya website lain atau gimana. Jadi bisa juga meningkatkan sales dan revenue. Nah, biasanya UI UX designer tuh ngapain sih di kerjaannya gitu ya? Yang biasa kita kerjakan pada umumnya, yang pertama itu kita melakukan research. Research-nya ini ke user bisa, ke internet atau ke teori-teori juga bisa, ke aplikasi lain juga bahkan bisa. Jadi kita sharing knowledge juga, kita dapat banyak knowledge baru, jadi research. Kemudian yang kedua jelas kita ngedesain. Desain di sini bisa desain aplikasinya, bisa ngedesain desain sistemnya atau penggunaan warna dan juga teksnya, banyak yang bisa kita desain. Kemudian tes, nah ini lebih ke arah kita melakukan testing desain yang kita udah bikin ke user atau calon user atau ke target pasar kita. Jadi supaya kita mendapatkan feedback yang netral dan juga objektif gitu. Dan yang terakhir meeting. Dan menurutku meeting ini kenapa aku sampai sebut 3 kali, karena memang satu, banyak dan sering kita lakukan dengan tujuan karena kita berkolaborasi dan juga kerjasama dengan tim-tim lain. Nah ini aku sebutin ada paling dominan sih ya, kalau menurutku ada 3. Yang pertama sesama desainer sih sebutannya. Kan kita kadang kerja bareng-bareng, kayak aku di Maju itu setim ada lumayan banyak sih. Nah itu kita sering ngobrol sama satu sama lain, kadang ngobrol sama tim desain yang ngerjain yang lain, ada ngobrol sama dari kantor lain gitu-gitu. Jadi kita kolaborasi juga. Kemudian yang kedua itu ada developer atau programmer yang melakukan coding gitu-gitu. Nah itu kita ngobrol banyak sama mereka, kita sampaikan desain kita mau kayak gimana, mereka juga menyampaikan pandangan mereka. Nah itu juga supaya nggak terjadi hambatan nantinya gitu ya. Dan yang ketiga itu bisnis. Ini lebih ke arah mungkin bisa disebut kayak CEO atau yang punya bisnis atau teman-teman product owner atau product manager. Jadi yang memikirkan bisnisnya dari secara strategik gitu. Jadi kita ngobrol sama mereka, tujuannya mau ngapain, apa yang mau dicapai dan lain-lain gitu. Nah, ada juga pro dan kontranya sih kerja sebagai UI UX designer kan. Menurutku ini ada 5 yang aku ambil. Ini mungkin tergantung ya dari orangnya juga, mungkin dari teman-teman kalau ngelihat ada yang positif, ada yang negatif. Nah, menurutku pro-nya ada yang pertama ini creative exploration. Kerja sebagai UI UX designer tuh menurutku memberikan akses buatku untuk melakukan eksplorasi desain atau eksplorasi problem solving secara kreatif dan bisa dibilang cukup bebas gitu loh. Jadi lebih menyenangkan sih menurutku gitu. Kemudian juga secara sehari-harinya juga berusaha untuk solve problems dari user dan juga bisnis. Dan dengan kita melakukan problem solving itu juga membantu orang atau user melalui desain kita atau desain yang kita kerjakan bareng-bareng itu. Dan memang pekerjaan ini membutuhkan banyak waktu sih, karena ada berbagai tahapan, kita juga melakukan research, desain, tes, dan itu ya butuh banyak waktu.
Dan menurutku juga membutuhkan detail yang cukup besar, karena yang kita kerjakan itu nggak cuma sekedar desain aja. Dan itu di desain pun bahkan juga ada dari level yang cukup besar, ada sampai yang titik-titik kecil seperti misalnya icon, warna, dan lain-lain. Jadi memang membutuhkan detail yang tinggi. Oke, next-nya, nah ini cara membuat desain yang tepat di berbagai kondisi. Nah, sebenarnya kondisi itu kan juga sebenarnya beda-beda ya, dan juga user yang bakal kita ketemuin itu cukup variatif, dan tentunya kita nggak bisa nih bikin satu desain untuk semua kondisi gitu kan. Nah, sebenarnya ada sih caranya untuk kita bikin desain yang bisa dibilang cukup ideal. Nah, itu menggunakan suatu metode yang bernama desain proses. Desain proses ini adalah suatu metode di mana seorang UI UX designer menggunakan keahlian atau skill mereka untuk berempati, kemudian menentukan permasalahannya, dan juga akan mencari solusi dan atau menggapai suatu tujuan. Ini biasanya tujuan bisnis. Jadi intinya adalah kita berusaha untuk memikirkan atau mengutamakan user yang mau kita bantu dalam tanda kutip. Kemudian kita menemukan dan menentukan permasalahan apa sih yang bakal kita coba solve, dan juga kita cari nih solusinya apa supaya tujuan itu bisa tercapai. Nah, di sini aku kasih dua lingkaran, ada diagram. Yang pertama ada asumsi sama kenyataan. Maksudnya apa sih? Kan sering kali ini ada, misalnya ada suatu masalah yang kita dapetin atau kita temuin. Asumsi awal kita tuh kadang A gitu ya. Dan pada kenyataannya setelah kita cari tahu, oh ternyata kenyataannya adalah B. Nah, nggak semuanya itu bisa kejadian, nggak semuanya bisa kita temuin gitu kan. Tapi gimana sih caranya supaya kita bisa cari jalan tengahnya atau titik tengahnya gitu, atau gimana sih caranya supaya kita bisa nyari solusinya yang menemukan antara asumsi dan kenyataannya gitu. Nah, ini ada satu cara atau metode atau proses lah ya sebutannya yang bisa kita gunakan, atau memang di bidang UI UX designer ini super umum untuk digunakan gitu. Yang namanya adalah design thinking. Mungkin teman-teman juga udah ada yang tahu, ada yang belum. Aku bakal jelasin lebih deep tapi secara singkat mengenai design thinking ini. Oke, secara definisi metode atau proses design thinking ya. Design thinking adalah metode proses di mana seorang desainer berusaha memahami user, menantang asumsi awal, dan mendefinisikan ulang masalah secara berulang-ulang kali untuk mengidentifikasikan strategi alternatif dan mendapatkan solusi. Intinya, design thinking itu adalah suatu cara untuk problem solving. Jadi kita berusaha untuk memecahkan suatu masalah dengan mengutamakan usernya, dengan kita mulai dengan memahami para user atau pengguna, atau bisa jadi seorang customer. Kemudian juga kita men-challenge asumsi awal kita yang didapetin di pertama. Kita cari tahu nih lebih dalam apakah memang ini permasalahannya, kita tentukan ini adalah suatu solusi yang tepat, dan juga kita melakukan berbagai proses untuk mencari solusi yang paling baik dan solusi-solusi alternatif lainnya. Jadi intinya adalah melakukan problem solving, diawali dengan user. Nah, sebenarnya ada 5 tahapan untuk melakukan design thinking ini. Yang pertama ada empathize, yang kedua ada define, yang ketiga ada ideate, yang keempat ada prototype, dan yang kelima ada test. Nah, ini di bawahnya juga kita bisa lihat ada anak panah, yang pertama dari kiri sampai kanan, tapi juga ada anak panah yang ke atas-atas ya. Nah, ini maksudnya adalah sebenarnya tahapannya dimulai dari empathize dan berakhir di test. Namun, idealnya dan memang pada umumnya terjadi, tahapan itu bisa jadi nggak dari kiri ke kanan, tapi bisa jadi pindah-pindah, berulang kali ada yang dilakukan lagi, ada yang dilompatin dengan tujuan supaya bisa mendapatkan solusi yang paling baik gitu. Aku mulai dulu dari empathize. Di tahapan empathize. Nah, empathize ini ya kita tahu kata awalannya, kata utamanya ini sebenarnya ada empati. Nah, empati itu kan sebenarnya ada kemampuan untuk merasakan dan juga memahami pikiran atau perasaan atau bahkan keadaan
yang dialami sama orang lain, dan juga kita berusaha untuk memposisikan diri kita di posisi orang tersebut gitu. Jadi nggak cuma sekedar tahu aja apa yang mereka lagi alami, tapi juga kita berusaha untuk merasakan apa sih yang mereka rasakan gitu. Jadi dengan tujuan supaya kita bisa memahami betul apa sih pengalaman dan bisa dibilang behavior mereka gitu ya. Nah, di tahap empathize ini, biasanya desainer-desainer ini bertemu dengan para user dan juga berusaha untuk memahami mereka. Biasanya ini bisa dilakukan dengan interview, atau ngobrol-ngobrol, atau survei, atau kadang kita observasi melihat keseharian para user. Jadi kita berusaha sebisa mungkin untuk bisa memahami gimana sih keseharian dan perasaan atau experience yang mereka alami gitu. Tujuannya untuk terbentuknya pemahaman dan perspektif yang sama antara user dan desainer gitu. Karena seringkali kan kita mungkin ngerasa, mungkin contohnya teman-teman mahasiswa gitu ya, aku sebagai desainer ngelihat, oh teman-teman mahasiswa ini sehariannya tiap hari belajar karena yang mereka mahasiswa gitu. Oh padahal sebenarnya enggak, mereka belajar iya, main iya, diskusi bareng iya, ngobrol iya, banyak hal gitu. Jadi aku mencoba untuk memahami teman-teman mahasiswa supaya kita bisa mendapatkan pemahaman dan perspektif yang sama gitu. Nah, di situ kan kita bakal dapat banyak banget nih informasi mengenai si user ini. Nah, karena dari informasi yang banyak, kita harus bisa memilah dan juga menentukan mana nih informasi yang paling penting, paling menggambarkan si user, dan juga paling bisa memberikan solusi yang terbaik. Nah, maka dari itu lanjut ke tahap kedua, yaitu tahap define. Di sini desainer akan mengidentifikasi kebutuhan dan juga masalah yang dimiliki oleh user. Nah, ini sebenarnya dari data yang atau informasi yang tadinya udah kita dapetin, itu ada banyak. Kita coba analisa datanya, kemudian kita coba cari nih akar masalahnya apa sih dari masalah-masalah yang udah dikasih tahu sama user, supaya kita bisa membuat sebuah problem statement. Nah, ini aku kasih lihat ada gambar di sebelah kanan. Ini satu template atau contoh template sebuah problem statement. Kayak misalnya as a user, misalnya mahasiswa ya. Sebagai mahasiswa yang suka belajar, aku mau atau butuh misalnya di sini membutuhkan ruang belajar gitu, atau waktu belajar yang spesifik gitu, supaya di sini user goal, supaya aku bisa semakin pintar, let's say gitu. Nah, berarti kan itu sebuah problem statement. Nah, situ kita bisa berangkat dari problem statement itu untuk mencari solusi-solusinya. Gitu. Nah, sebenarnya tanpa problem statement yang jelas dan juga realistis, ya desainer bakal kesulitan nantinya untuk mencari solusi atau mulai ngedesain. That's why problem statement ini harus jelas dan juga bisa dieksekusi, bisa dicari. Gitu. Nah, data-data yang tadi banyak ini kita bisa coba olah menggunakan banyak hal, seperti 5W atau ya, why, when, where, who, what, itu bisa kita pakai itu, atau how might we question, kemudian empathy mapping, dan lainnya. Ini aku nggak akan terlalu sebut banyak, karena memang banyak, jadi nanti mungkin bisa dicoba cari tahu lebih dalam. Gitu ya. Nah, ketika udah dapat problem statement, baru kita mulai ngedesain. Nah, di tahap desain ini atau kita sebutnya tahap ideate, di sini desainer bakal ngelakuin brainstorm, biasanya sama teman-teman desainer lain atau sama divisi-divisi lain. Kemudian juga kita bakal coba berpikir secara kreatif, coba cari banyak cara untuk bisa memecahkan solusinya, dan sebanyak-banyaknya gitu. Umumnya memang semakin banyak ide yang muncul bakal semakin baik. Kenapa? Karena kita bisa coba tarik satu-satu mana nih solusi-solusi atau kepingan-kepingan solusi yang paling oke, bisa kita gabungin dan lain-lain gitu. Jadi sebanyak-banyaknya coba kita cari gitu. Dan memang seringkali proses ideate ini terhambat karena desainer itu mungkin kadang suka buru-buru atau berpikir kejauhan. Kayak misalnya, oh gue udah mau langsung ngedesain kayak gini, warnanya begini, ikonnya gini, gitu. Nah, itu sering banget ngehambat proses. Nah, kalau dari saranku dan juga saran dari desainer-desainer lain, aku juga sering terima,
always start small atau mulai kecil aja. Yang penting mulai. Always start small and simple. Nah, aku kasih lihat foto di sebelah kiri. Ini ada 3 gambar. Yang paling pertama itu sketch banget kan ya gambarnya, benar-benar kayak gambar tangan. Nah, itu seringkali kita mulai mendesain dengan bikin sketch dulu. Tujuannya apa? Supaya paling nggak mulai dulu aja gitu. Jadi saya coba gambar pakai tangan, nggak penting bagus apa enggaknya, yang penting secara kerangka, secara gambaran kasar tuh udah kebentuk gitu. Oh, gue mau coba bikin kayak gini gitu ya. Nanti coba gambar lagi sampai lumayan banyak, sampai oh ini udah cukup oke nih gitu. Baru kita lanjut ke komputer gitu. Kita coba bikin tetap kerangkanya dulu, tapi lebih proper ya, secara spacing lebih jelas, penempatannya juga lebih kelihatan gitu-gitu. Nah, nanti pasti dari gambar-gambar itu kita coba campur, kita coba pilih mana yang paling oke, dan nantinya bisa kita lanjut ke desain yang lebih HD atau lebih bagus gitu. Jadi di tahap ideate ini utamakan mulai dulu, yang penting adalah mulai gitu ya. Nah, nanti kalau udah kebentuk gambar atau desain yang lebih kelihatan jelas, lebih bagus, kita masuk ke tahap keempat, yaitu prototype. Nah, di tahapan prototype ini, hasil desain sebelum itu kita dalam tanda kutip coba. Gitu. Jadi tahap prototype ini, desain ini kita coba supaya user atau nantinya pengguna itu bisa menggunakan aplikasi ini jauh lebih mudah. Tapi yang coba ini lebih ke internal sih, antara kita desainer atau teman-teman desainer lain. Gitu. Nah, umumnya masih dalam bentuk digital sih, jadi masih antara di handphone atau di komputer. Nah, nanti bisa kita coba, let's say kita klik atau kita isi dengan tujuan, oh kebayang nih kalau desain kita buat nantinya bakal seperti apa. Kan kalau graphic design itu biasanya kita ngedesain poster atau konten ya, kalau di Instagram gitu. Nah, itu kan umumnya kita ngelihat nih, oh ada informasi apa dan gimana. Sementara kalau di UI UX design ini, produk yang kita coba bikin, desain yang kita coba bikin itu supaya bisa supaya bisa interaktif. Jadi user bisa either mencet atau ngisi, atau kalau melihat dari GIF ini bisa pilih-pilih mana gitu. Jadi informasinya bisa lebih interaktif gitu. Nah, di tahap prototype ini tujuannya juga kita sebagai desainer bisa tahu nih seberapa visible desain yang kita buat. Visible ini artiannya lebih ke arah mungkin nggak sih untuk dikerjakan gitu, mungkin nggak sih untuk direalisasikan gitu. Jadi di sini di tahap prototype ini kita coba cari tahu seberapa mungkinkah desain kita untuk dijadikan nyata gitu. Nah, kalau udah dari sini akan masuk ke tahap kelima, yaitu tahap testing atau tahap tes. Nah, di sini desainer bakal nyari nih, mana sih desain atau solusi yang paling oke, atau bahkan yang perlu perbaikan, atau bahkan perlu dihapus atau di take out. Gitu. Nah, proses ini kita coba berikan ke teman-teman user atau calon user untuk mereka ngetes menggunakan produk yang kita udah bikin atau desain yang kita udah bikin. Gitu. Tujuannya apa? Tujuannya yang pertama untuk nyari solusi yang paling oke buat si user dan juga kondisinya yang berbeda-beda. Nah, umumnya user juga diminta untuk menyelesaikan tugas atau target di produk tersebut. Ya, contohnya misalnya, tolong dong kamu login di aplikasi yang aku udah buat. Gitu. Nah, kita sebagai desainer, kita jangan bantu apa-apa, kita perhatiin aja nih, si user bisa nggak melakukan tugas tersebut. Gitu. Nah, kalau di saat dia melakukan tugasnya, terus dia mengalami let's say hambatan atau bahkan bingung gitu, nah itu berarti ada feedback yang bisa kita ambil, ada penilaian yang bisa kita catat, mungkin kita harus melakukan perbaikan gitu. Karena bisa jadi yang kita awalnya pikir udah bagus banget nih, ini desain udah paling oke banget, turns out nggak bisa digunakan sama user gitu. Jadi tahap tes ini sangat amat penting untuk keberlangsungan produk yang kita udah bikin. Dan memang di tahap kelima ini, tahap tes ini,
ini nggak berhenti di satu kali testing aja, tapi bakal terus-terusan dilakukan. Memang nggak setiap hari dilakukan ya, cuma ketika misalnya produk udah launch, kita akan dapat review, bakal dapat feedback dari teman-teman user. Nah itu kita bisa tahu nih, oh mana yang harus diperbaiki, mana yang harus diimprove. Gitu. Jadi tahap ini akan selalu dilakukan. Dan umumnya ketika tahap ini udah beres, kita akan kembali ke tahap-tahap yang lain. Nah, ini aku share lagi grafik yang tadi. Ada 5 ya. Bisa dilihat yang pertama advertise, yang kedua define, yang ketiga ideate, yang keempat prototype, dan yang kelima test. Setelah tes kita bisa kembali lagi ke prototype, setelah tes bisa kembali lagi ke ideate, dari ideate bisa langsung ke test, itu bisa sangat amat terjadi. Dan memang realitanya juga seperti itu. Jadi kondisinya seperti apa, bisa berubah-ubah, usernya seperti apa, bisa berubah-ubah. That's why dengan adanya desain thinking ini, kita bisa membuat produk atau desain secara ideal, gitu, apapun kondisinya. Gitu. Oke, secara teori cukup sampai sini. Nextnya aku bakal sharing lebih ke pengalaman aku sebagai UI UX designer. Dan yang pertama aku bakal sharing lebih ke rintangan atau hambatan yang selama ini aku udah pernah alami di dalam melakukan proses desain, dan apa solusinya. Yang pertama, ada rintangan yang aku terima ketika berkolaborasi atau kerjasama bareng developer atau programmer ya. Seringkali yang aku rasakan adalah penyampaian desain atau desain yang aku bikin itu nggak sepenuhnya dipahami sama teman-teman programmer. Wajar, karena mereka bukan desainer gitu kan. While at the same time, yang mereka sampaikan, programmer sampaikan mengenai coding, mengenai sistem, mengenai banyak hal, itu juga aku nggak ngerti kan. Yang aku pikirin misalnya desainnya, oh ini bisa kok kalau dipencet bakal melakukan banyak hal. Padahal ketika mau dikerjain sama teman-teman programmer, itu nggak mungkin. Gitu. Jadi banyak banget hal yang bisa terjadi di saat development. Jadi kita sebaiknya bisa memahami apa yang mereka kerjakan dan bidangnya. At the same time juga kita harus bisa memberikan opini kita dan maksudnya curhat lah ya dalam tanda kutip, apa yang kita kerjakan, limitasi kita apa, jadi saling mengerti. Gitu. Ini sangat amat sering terjadi sih, nggak cuma di aku, nggak cuma di Maju juga bahkan. Aku ketika magang dulu pernah ngalamin banyak lah ngobrol sama teman-teman programmer, jadi emang sangat amat sering terjadi. Yang kedua sama business side atau CEO atau strategic atau product owner atau product manager ya. Jadi seringkali tujuan bisnis itu nggak sepenuhnya bisa kita langsung capai gitu ya melalui desain. Let's say timeline. Gitu. Oh, gue mau aplikasi ini beres di 3 hari lagi gitu. Padahal butuhnya 2 minggu. Nah itu sering lah terjadi banyak rintangan. Nah, itu kita sebagai desainer juga harus bisa sharing, komunikasikan proses desain kita. Mungkin nggak kalau ada yang kita potong, ada yang kita lebih cepat kerjain, ada yang kayaknya emang nggak mungkin untuk dicapai. Nah, apa alternatifnya gitu. Jadi kita harus bisa mengerti mereka dan while at the same time kita harus bisa membuat mereka mengerti apa yang kita coba lakukan gitu. Nah ini cukup umum untuk terjadi, cuma memang kalau di kantor-kantor yang startup gede gitu ya, karena memang udah lebih terstruktur, jadi pasti kita punya leader atau punya head of division juga gitu. Jadi lebih tertata juga ketika kita mau ngobrol banyak hal tentang desain ke teman-teman di bisnis gitu. Kemudian yang ketiga ke sesama desainer. Ini mungkin lebih ke arah misalnya pembagian tugas atau sharing mengenai knowledge gitu ya. Karena pasti kan kita melakukan suatu hal, membuat sebuah desain, teman-teman yang lain mungkin belum pernah bikin atau kita belum pernah bikin yang mereka coba bikin gitu-gitu. Jadi kita coba mengerti apa yang mereka kerjakan juga, kita coba serap dan pahami apa yang mereka coba lakukan juga. Dan seringkali sih kalau sama teman-teman desainer sih aku nggak ada rintangan ya, lebih ke kita saling curhat aja gitu. Dan memang ketika udah melakukan hal itu pastinya nantinya jadi lebih
berbekal lah kasar gitu. Dan yang terakhir menurutku ini juga cukup penting adalah dengan diri sendiri. Kalau di sini rintangan yang sering aku alami, yang pertama banyak hal yang contoh misalnya aku ngerasa oh ini desain ini udah oke nih, ini udah desain paling bagus yang menurut gue udah bikin gitu. Padahal sebenarnya itu masih bisa ditingkatin lagi, masih bisa diimprove lagi, cuma gara-gara pikiranku tertutup cuma sampai situ aja. Padahal aku bisa melakukan research lagi, masih bisa ngobrol sama teman-teman desainer lagi, masih bisa mempelajari aplikasi lain dan jadi pertama terlalu cepat puas itu sering terjadi. Yang kedua juga kita coba memperbaiki diri kita lewat misalnya secara ilmu itu juga banyak hal rintangan yang kita coba atasin lah gitu ya dengan belajar. Dan sikap kita juga terhadap diri kita supaya lebih detail, attention to detail juga lebih tinggi, kemudian lebih care sama apa yang kita kerjain dan lain-lain. Seringkali juga kita kan mungkin lupa dengan tujuan di awal, padahal harusnya itu tetap kita pegang dan jalanin dan jadi tujuan sampai akhir. Gitu. Jadi dengan diri sendiri pun juga banyak rintangan dan harus bisa kita selesaikan gitu ya. Nah, yang terakhir ini tips membuat UI design buat teman-teman. Yang pertama, menurutku yang paling penting adalah mulai belajar. Mulai belajar aja secara perlahan-lahan, secara sendiri, mandiri, melalui banyak hal. Contoh di YouTube, sosial media, Instagram, misalnya TikTok, dan artikel-artikel website yang banyak banget ada di internet. Pelajarin teorinya, basicnya, tutorialnya, tools-nya juga, kan ada banyak banget. Kadang kalau desainer itu buat catatan aja, ada aplikasi atau software, aku kadang kalau nggak pakai yang namanya Notion, kadang pakai textbook biasa, aku tulis tangan, banyak. Kalau ngedesain kita pakai Figma namanya, ada juga Sketch, ada juga Adobe. Kalau Adobe Photoshop kan buat bikin poster biasanya atau ngedit foto. Nah, buat bikin desain UI UX itu Adobe XD. Banyak banget toolsnya dan lain-lain. Jadi kita coba pelajarin sendiri, paling nggak dapat basicnya, kemudian juga kita coba-coba. Nah, yang kedua, diskusi sama teman atau keluarga yang kerja di bidang UI UX dan coba tanya pengalaman mereka kerja di sini. Nah, itu juga menurutku akan sangat membantu banget. Kenapa? Karena kita bakal dapet pandangan dari sisi yang udah melakukan gitu. Nggak cuma dari teori-teori aja gitu. Nah, itu bakal membantu kita paling nggak untuk dapat gambaran, oh, kalau gue kerja sebagai UI UX designer, gue bakal melakukan ini yang bakal dituju gitu. Dan yang paling penting adalah mencoba untuk ngedesain sendiri. Latihan dulu aja, cobain ngedesain, jelek bagus belakangan, yang penting udah nyoba. Itu bakal membantu banget dalam proses belajar. Next, mengambil kelas atau pelatihan atau course. Nah, menurutku ini penting juga, namun perlu diingat bahwa kalau kamu punya kesempatan atau kesempatan dan resource. Kenapa? Karena memang ini pasti akan membutuhkan let's say uang atau waktu, tenaga dan lain-lain. Jadi memang menurutku kelas dan pelatihan itu nggak wajib, tapi kalau kamu bisa mengambil dan mendapatkannya sih bakal oke banget. Kenapa? Karena di kelas-kelas itu kita bakal belajar langsung dari expertnya, dari ahlinya, dan juga banyak kesempatan untuk berlatih secara praktikal. Kenapa? Karena pasti ada tugas, ada PR dan lain-lain. Karena itu ngebantu banget buat improve diri kita. Nah, ada beragam jenis kelas kan dan penawarannya. Jadi pilihlah yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan dan yang ditawarin sama mereka. Kalau menurutku poin-poin penting buat dicari itu ada 4. Yang pertama ada materinya, materi yang di provide sama kelasnya gitu. Yang kedua ada waktu. Ini maksudnya lebih ke arah kan nggak semua orang punya waktu yang kosong setiap harinya gitu ya. Mungkin ada yang sambil kuliah, ada yang sambil kerja, ada yang kerjanya 2 gitu. Jadi sesuaiin sama timeline masing-masing. Yang ketiga benefitnya. Nah ini beda-beda banget tergantung dari kelas sama company-nya yang menawarkan. Mungkin ada job connector, ada konsultasi yang bisa terus-terusan. Nah itu
coba dipilah-pilah mana yang kamu butuhin banget gitu ya. Dan yang keempat, dan nggak kalah penting, ini network atau networking. Eh, kita melalui kelas ini bisa ketemu jauh lebih banyak teman, ketemu jauh lebih banyak orang kalau kita belajar sendiri. Apalagi yang orang-orang yang sama tujuannya sama kita. Itu kamu bisa lebih banyak sharing, lebih banyak ngobrol, dan juga si narasumbernya atau mentornya yang ngajarin itu bisa banget jadi networking kamu nantinya. Contohnya aku juga kemarin pas ngambil kelas, gurunya aku ngobrol lagi setelah kelasnya udah beres, jadi mentor juga, banyak dapat feedback, dan lain-lain. Jadi ketika ikut kelas, networking itu sangat penting untuk dicari. Tapi ingat, nggak wajib. Kenapa? Karena ada banyak pertimbangan juga ya. Dan yang terakhir, status kerja. Internship, full-time, freelance, atau gimana. Menurutku, buat seorang pemula, yang paling penting adalah cari pengalaman sebanyak-banyaknya. Nggak belakangan deh, status kerjaan tuh kayak apa, apapun yang kamu ambil, pastiin bisa dapetin banyak pengalaman dan jam terbang. Kenapa? Karena di UI UX design ini menurutku yang paling bisa memberikan banyak knowledge, banyak pengalaman, dan juga bisa bikin kamu improve, yang paling signifikan itu adalah practical. Semakin sering kamu kerja, melakukan, bakal semakin bagus. That's why ambil yang bisa memberikan pengalaman sebanyak-banyaknya, apapun statusnya ya, menurutku itu, untuk seorang pemula. Ya. Nah, nanti ketika kamu udah menjalankan profesi ini, udah ngejalanin nih, let's say kamu intern udah ngejalanin, atau freelance, atau full time udah ngejalanin, nantinya kamu bakal tahu apakah kamu mau, mampu, dan juga siap untuk lanjut ke level selanjutnya. Jadi, yang penting adalah jalanin dulu aja, ambil pengalaman sebanyak-banyaknya. Dan jangan takut, karena semua orang punya timeline-nya masing-masing. Dan yang terakhir, aku mau share, ini tweet dari Boris Hasian atau Mas Boris panggilannya. Dia salah satu desainer, product designer, UI, UX designer yang terkenal banget. Dia bilang, Mas sebagai orang awam di desain, apa mungkin saya menjadi UI UX designer? Dan dia bilang, cara bertanya mesti diubah, mindset harus diubah. Jadi goal oriented, positif, dan membuka 1001 atau banyak banget kemungkinan. Menjadi gimana sih caranya supaya saya bisa menjadi UI designer sebagai orang awam di desain gitu. Dan memang aku pun juga merasa sangat amat relate dengan tweet ini karena memang aku awalnya orang awam di desain yang nggak punya background apa-apa. Tadinya kuliah di bisnis, kemudian kerjanya marketing, dan pada akhirnya memutuskan untuk kerja sebagai UI UX designer. Jadi gimana caranya kita pikirin bareng-bareng, tapi ubah mindset-nya menjadi positif gitu. Sekian dari aku untuk sharing session kali ini. Kalau ada pertanyaan silakan. Tapi untuk sekarang aku berikan kembali ke Kak Anya ya. Oke. Oh, banyak banget ya informasi-informasi dan hal-hal yang menambah pengetahuan kita terkait UI UX design ini. Dan pastinya dari hal-hal yang udah disampaikan sama Kak Bimo, rekan-rekan semua mulai muncul rasa penasaran-penasaran lainnya yang mungkin ingin sekali ditanyakan. Nah, untuk itu, bagi rekan-rekan yang ingin bertanya secara langsung, boleh langsung raise hand untuk menyampaikan pertanyaan setelah dipersilahkan oleh saya, atau mengetik nama _ pertanyaan di kolom chat yang nantinya akan saya bacakan. Oke, di sini udah mulai banyak pertanyaan nih, Kak. Mungkin aku baca dari yang paling awal ya. Ini ada dari Kak Yoko Saputra Dewa. Halo Kak Bimo, mau tanya. Sekarang kan udah banyak nih platform untuk ikut belajar terkait UI UX. Otomatis banyak orang yang bisa belajar dengan mudah. Gimana cara kita mempromosikan diri kita agar kita jadi UI UX designer yang lebih unggul dari yang lain? Mungkin boleh kepada Kak Bimo, dipersilakan untuk menjawab. Oke, gimana caranya supaya kita bisa mempromosikan diri supaya lebih oke, lebih unggul, lebih menjual dan mantap daripada orang lain. Menurutku yang paling signifikan adalah lewat portfolio kita yang oke. Oke itu maksudnya cukup banyak pengalamannya, cukup clear apa yang kita kerjakan, dan juga cukup bisa dibilang cukup bagus kayak desainnya. Jadi
Di portfolio itu baik kita yang udah kerjain secara profesional atau misalnya di internship atau bahkan yang kita kerjain sendiri secara personal gitu ya, project iseng-iseng, itu kita masukin ke portfolio supaya jauh lebih bagus, bisa lebih berbobot dan juga bisa jadi hal yang mengunggulkan kita dibandingin UI UX designer lainnya itu. Dan yang kedua, bagaimana cara kita menyampaikan portfolio itu ke yang kita mau sampaikan gitu. Karena skill komunikasi itu menurutku sangat penting. Sayang banget kalau portfolio udah bagus, tapi kita nggak bisa nyampeinnya. Kayak mobil Ferrari, ini mobil kenceng banget buat balapan, tapi gue nggak bisa nyetir gitu. Ngapain kan? Jadi kita harus juga bisa menyampaikan portfolio kita yang bagus dengan baik dan benar. Oke, terima kasih Kak Bima atas jawabannya dan terima kasih kepada Kak Yoko yang udah bertanya. Selanjutnya ada yang raise hand nih Kak, dari Kak Abdul Karim. Boleh Kak? Halo Kak. Halo. Iya, terima kasih Mas Bimo, Mbak Anya. Ya Mas Bimo, saya mau tanya nih, software yang paling recommended untuk ngedesain UI UX itu software apaan lah? Kan banyak kali tuh software. Jadi yang paling recommended menurut Mas Bimo itu aja sih. Makasih. Oke, thank you. Oke, kalau dari aku sendiri, menurutku yang paling recommended itu Figma. Kenapa? Satu, dia sangat beginner friendly, mudah banget untuk dipelajari. Dua, dia very powerful, bisa kita gunakan dari berbagai device, laptop, dan juga enteng juga, karena kita bisa pakai dari website atau dari software. Dan memang ditujukan untuk membuat produk digital ya, jadi banyak banget tools-nya untuk bikin desain yang oke sesuai dengan apa yang kita mau bikin, dan free, jadi akan sangat menguntungkan buat kita, apalagi yang pemula. Dan memang kantorku sekarang di Maju kita pakai Figma, jadi balik lagi tergantung dari kantornya, mereka akan menggunakan apa secara sistem, karena kan nggak cuma kita desainer aja kan yang menggunakan sistem itu. Nantinya teman-teman dari programming juga bakal ngeliat nih desain kita, teman-teman dari bisnis juga bakal ngeliat desain kita pakai apa. Jadi sesuaikan kembali ke kantornya. Cuma kalau dari aku yang paling oke adalah Figma. Cukup menjawab? Makasih Mas Bimo. Siap. Oke, selanjutnya mungkin bisa langsung ke Kak Kaisar. Silakan Kak. Ya, terima kasih Kak Anya atas kesempatannya. Sebelumnya makasih Mas Bimo udah presentasiin bagus banget, mendapat pencerahan dari yang expert. Oke, jadi pertanyaannya kan saya baru masuk ke dunia UI UX designer gitu Kak. Nah, saya udah mulai nonton YouTube gitu. Nah, saya bingung kalau misalnya mulai itu kan di awal kan ada kayak role-nya ada UX researcher, UI design, UX design, banyak nah gitu Kak. Nah, saya harus expert di mana dulu nih Kak? Apa di UX researcher dulu atau UI design atau bagaimana menurut Kakak? Oke, kalau pertanyaannya harus bisa expert di mana, menurutku kalau secara teori ya, kita harus setidaknya bisa dan mengerti itu, paham basicnya di semuanya. Kayak tadi aku bilang kan, di design thinking itu ada 5 tahap ya. Ada empathy, di mana kita sering melakukan research, kemudian define, di situ juga tim research itu bakal mengolah datanya, kemudian di ideate itu biasanya tim desainer yang bakal ngedesain hasil dari research, kemudian nantinya di testing itu juga dari teman-teman research dan juga desainer bakal melakukan testing. Nah, kalau menurutku memang kita sebagai UI UX designer ya, seorang UI UX designer itu setidaknya harus paham dan bisa melakukan itu semua. Karena design thinking itu idealnya adalah 5-5-nya kita ngerti. Cuma balik lagi ke apa yang kamu paling sukain sih kalau menurutku. Jadi banyak kok teman-teman yang sukanya di research aja. Nah, dia akan fokus memperkaya dirinya, kasarnya
bikin lebih jago lah ya sebutannya, itu di research gitu. Nah, itu bisa kayak gitu. Atau kamu mau lebih fokus jadi UI designer doang, itu juga bisa. Nah, jadi memang nomor satu menurutku yang penting adalah kita bisa semuanya dan kita maunya apa. Jadi kita kalau biasanya sih kalau menurutku ya, kalau kita udah suka sama satu hal, kita bakal jauh lebih semangat sih buat bikin jadi expert gitu ya, buat ngulik-ngulik gitu. Jadi itu sih menurutku yang penting. Oke Kak, terima kasih ya Kak. Siap. Oke, mungkin kita lanjut lagi ke pertanyaan yang ada di kolom chat ya. Ini ada dari Kak Dion Tan. Mau tanya nih Kak, kalau desainer grafis kan biasanya ada portofolionya. Kalau di UI UX portofolionya yang baik itu seperti apa? Dan isinya tersusun dari apa aja Kak? Boleh Kak Bimo? Oke, kalau di UI UX designer biasanya tuh di portfolionya yang pertama pasti ada desainnya. Dan yang kedua itu background-nya. Jadi kita bikin desain ini kenapa, alasannya di balik ini tuh apa gitu ya. Kemudian proses desain kita kayak gimana, kita coba jelasin. Misalnya kan tadi ada 5 step tuh. Nah, kita coba jelasin apakah kita mulai dari awal sampai akhir, atau mungkin mulai dari tengah-tengah, atau mungkin cuma sampai prototype aja. Nah, itu kita coba jelasin tahapannya. Tujuannya apa? Supaya si orang yang lihat portfolio kita juga mengerti apa yang kita coba kerjain. Kan jangan sampai kita coba bikin nih misalnya suatu produk gitu ya. Kita bikin, kita sebenarnya ngerti banget, cuma kita nggak taruh di situ. Nah, orang gimana cara ngertinya gitu karena di portfolio itu kan kita mau coba kasarnya memberitahu apa sih yang ada di pikiran kita di saat kita mengerjakan produk itu gitu. Jadi sebisa mungkin selengkap mungkin kita masukin di portfolio itu. Dan mungkin kalau bisa ya tambahannya juga ada impact-nya dari desain yang kita udah coba bikin gitu. Mungkin lebih bisa dapetin kalau udah di kerjaan ya atau di freelance gitu ya. Nah itu seringkali kan ada impact-nya setelah kita bikin desain tersebut. Nah itu bisa juga kita masukin. Jadi kasarnya lebih ada bukti atau angka bahwa desain yang kita dibikin itu memberikan dampak yang oke gitu. Itu sih kira-kira. Oke, terima kasih Kak Bima atas jawabannya. Mungkin kita lanjut lagi ke pertanyaan yang lagi raise hand nih. Boleh Kak Salsa? Terima kasih Kak untuk Kak Anya yang udah ngasih kesempatan. Aku mau nanya nih Kak, tadi kan ada Kak Bimo bilang permasalahan kayak kita udah ngedesain, terus masalahnya itu di front end-nya dia nggak ngerti sama desain kita, atau dia nggak bisa ngerjain yang sesuai desain kita itu. Terus tuh Kak, kayak mana tuh Kak cara ngatasinnya? Apa kita harus mengubah sesuai yang dia bisa gitu, mengubah desainnya lagi? Oke, tuh udah Ya pertanyaannya? udah Kak. Oke. Biasanya ya kalau udah kejadian kayak gitu, jadi kita udah ngedesain, pas kita sampein desain kita ke teman-teman programmer, ternyata nggak bisa, antara kita revisi desainnya supaya memungkinkan dengan eh, kasarnya yang kita utamain ya, timeline gitu ya. Karena produk yang paling penting adalah produk yang launch, ingat itu. Jadi sebisa mungkin kerjaan kita bisa direalisasikan. Nah itu kalau itu adalah prioritas utama, kemungkinan besar adalah kita melakukan penyesuaian desain atau dari teman-teman programmer juga yang melakukan penyesuaian gitu. Jadi itu kalau hambatan itu terjadi di tahap akhir ya, di saat kita udah bikin desainnya dan kita kasih tahu ke mereka. Idealnya sebelum kita ngedesain, jadi sebelum proses ini semua bermula, pasti kan di awal kita ngobrol nih dari teman-teman bisnis nih, misalnya dari bos kita gitu, oh gue mau bikin apps ini gitu. Nah kita juga ngobrol sama teman-teman programmer, kira-kira apa sih limitasi dari mereka, misalnya codingnya kayak gimana, atau misalnya kalau kita bikin desain sistem kayak gini, secara resource atau lainnya tuh mungkin apa nggak gitu. Aku nggak terlalu bisa banyak sharing ini karena memang yang tahu persis itu dari teman-teman programmer ya. Nah, tapi kita sebagai team member sebutannya, kita coba pelajari nih apa yang ada di sisi mereka,
kita samain mana yang mungkin mana yang enggak itu sebelum kita ngedesain gitu. Jadi hopefully ke depannya nggak ada perintangan sih gitu contohnya. Cukup menjawab kah? Berarti kurang lebihnya kita juga harus ngerti sama programmingnya ya, Kak? Nggak harus ngerti sih kalau menurutku ya. Setidaknya kita coba tanya. Kita coba inisiatif untuk cari tahu kira-kira kalau dari sisi kalian ini mungkin apa enggak gitu. Jadi karena memang kalau dari coding itu sendiri kan, kalau dari tim programming sendiri itu kan rumit ya, dan itu bidang yang berbeda sih menurutku. Nggak harus kita ngerti, setidaknya kita memahami apa yang mereka kerjakan. Beda, menurutku itu beda ya, ngerti dan memahami apa yang mereka kerjakan itu beda. Iya. Terima kasih ya, Kak. Oke, sip. Oke, Halo. kita lanjut lagi. Kalau pertanyaan selanjutnya yang ada di kolom chat itu dari Kak Muhammad. Izin bertanya Kak, sebelumnya Kakak sudah memberitahu cara memulai belajar UI UX. Jadi yang ingin dipertanyakan, gimana sih Kak caranya agar bisa konsisten belajar, apalagi sekarang aku kuliah di prodi yang bisa dikatakan nggak terlalu berkaitan dengan UI UX, tapi saya punya minat di dunia perdesainan. Boleh Kak Bimo? Oke, yang paling penting adalah kamu punya minat. Menurutku itu sangat amat penting ya. Kamu interest di satu bidang, itu nggak akan menghalangi kamu untuk pindah ke bidang itu. Contohnya aku. Nah, untuk bisa belajar, menurutku dengan kamu udah punya minat itu bakal ngebuka jauh lebih banyak lagi cara untuk belajar. Yang pertama, kamu bisa nanya-nanya ke teman-teman atau ke banyak orang. Kayak contohnya kamu bahkan nih ikut ke seminar pun untuk belajar itu kan juga salah satu cara. Dari situ kamu bisa dapat banyak informasi, banyak ilmu, dan lain-lain. Nah, nantinya ketika kamu harus menentukan mana yang kamu mau pilih itu kasarnya di sisi pekerjaan, nah itu kamu bisa nentuin sendiri, kamu udah siap ambil yang mana, lebih suka yang mana, karena bisa jadi nanti berubah lagi ya. Kayak gitu. Jadi untuk belajar sendiri sih menurutku banyak caranya, tapi yang penting adalah kamu punya minat dan kamu pun juga udah punya itu. Ada lagi atau kurang mungkin jawabanku? Present aja tadi yang nanya siapa ya, aku lupa. Sorry banget. Muhammad. Udah cukup sih Kak sebenarnya, cuman kadang kalau belajar tuh nyampe di tengah jalan itu kayak turun gitu Kak. Nah, cara biar konsisten laginya gimana sih Kak? Oke, kalau dari aku ya, yang aku alamin sendiri, itu banyak. Yang pertama ada support system. Aku coba ngobrol ke teman-temanku, setahu nih, oh gue punya interest di sini, pengen coba dalamin ini. Kan kalau desain itu kan, setelah kita membuat desainnya, yang paling penting menurutku adalah kita bisa dapat dan mau menerima feedback dari orang. Kritik, apakah itu membangun atau cuma sekedar kritik, ya kasih tahu oh ini kurang ya apa gitu. Nah itu dengan kita membuka diri kita untuk mendapatkan feedback dari desain yang kita udah bikin, tetap sesuai dengan tujuan awal, kamu mau bekerja dan mendalami sesuai minat yang kamu pengenin, coba terus, belajar terus, sampai nantinya misalnya teman-temanmu juga bisa memberikan feedback yang bagus, kamu juga puas dengan pekerjaanmu, dan nantinya terus memperkaya diri gitu. Dan menurutku juga nggak ada salahnya kalau kamu punya let's say mentor atau orang yang kamu sebutannya apa ya, look up to, kamu lihat gitulah, kamu idolakan di bidang UI UX designer gitu. Jadi oh gue pengen nih kayak dia gitu. Kayak contohnya tadi yang Mas Boris yang tadi aku kasih lihat tweetnya, itu juga aku pun deep inside juga, wah ini orang keren, aku pengen nih kayak dia gitu. Dia kerja udah di Gojek, udah di Grab, di Google, banyak banget, sampai Singapura. Dia sekarang di Singapura by the way. Nah itu menurutku keren, dan ya kenapa enggak aku bisa jadi kayak dia juga gitu loh. Jadi keep the spirit di dalam dirimu sendiri supaya terus untuk improve yourself sesuai minat yang kamu mauin gitu. Gimana? Oke. Gimana Kak Muhammad? Terima kasih Kak Bimo. Oke. Oke, kita lanjut lagi.
ke pertanyaan yang sedang raise hand nih, ada dari Kak Amir. Boleh Kak Amir? Halo Kak Amir. Oke, mungkin kita skip dulu ya, kita lanjut ke pertanyaan yang di kolom chat. Ini ada dari Kak Lalu Hazwandi. Kak mau tanya, apakah seorang UI UX designer itu harus menguasai tools desain untuk mendesain aset pada website atau aplikasi, dan apakah ada aturan size font dan spacing? Boleh Kak Bibi? Menguasai tools untuk bisa kerja sebagai UI UX designer ya, menurutku itu sangat penting. Kenapa? Karena contoh deh misalnya kamu dapat gergaji gitu ya, tapi kamu nggak bisa menggunakannya, terus kamu disuruh untuk potong kayu gitu, kan kacau ya kalau kamu ngerti. Nah, menurutku kamu bisa memperkaya diri, bisa menguasai itu, dan itu sangat penting. Dan menurutku caranya juga banyak. Satu, belajar sendiri bisa. Either kamu ngeliat video atau tutorial atau nyoba sendiri itu bisa. Kedua, diajarin sama orang. Misalnya kamu ikut kelas, kamu diajarin sama temenmu atau siapa gitu. Sangat mungkin gitu. Jadi banyak cara untuk bisa menguasai gitu ya. Itu yang pertama. Nah, kedua, guideline ya sebutannya, rules atau yang lainnya gitu. Menurutku itu ada sih sebenarnya, ada ketentuan-ketentuan kayak gitu. Dan sebenarnya bukan kayak teori yang di ilmu IPA gitu ya, tapi kalau di desain itu tuh banyak hal yang sebenarnya jadi sebuah rules, dalam tanda kutip, jadi rules itu setelah ada kesepakatan atau banyak digunakan oleh orang lain gitu. Contoh, Google punya guideline desain sendiri. Mereka bikin, kenapa? Karena kan mereka punya sistem di handphone atau di website itu punya mereka sendiri, dan itu banyak banget yang menggunakan gitu kan. Nah, itu mereka bikin guideline. Apple punya sendiri untuk iPhone sama iPad dan lain-lain. Terus dari company lain atau dari design agency lain gitu-gitu, itu mereka punya guideline masing-masing yang bisa kita pelajarin, bisa kita terapin, bisa kita improve juga gitu. Jadi sebenarnya rules-nya nggak kaku, tapi bisa kita gunakan untuk nge-guide kita di saat kita mendesain. Kalau kamu tahu, kalau nggak salah ya di Tokped pun juga sebenarnya mereka udah punya desain sistem yang konkret. Bahkan kalau kamu perhatiin di aplikasi Tokped tuh semuanya udah berubah. Tadinya mereka pakai fontnya tuh font default dari handphone masing-masing, tapi sekarang udah berubah. Jadi mereka udah bisa sampai tahap situ. FYI maju juga dalam tahapan ke situ. Jadi kita semua pasti kalau di startup berusaha untuk bikin sistem masing-masing, guideline masing-masing gitu. Jadi semua tergantung. Cukup menjawab? Oke, gimana Kak Lalu? Apakah sudah terjawab? Oke, semoga sudah terjawab ya. Kita lanjut lagi, mungkin kita balik lagi ke Kak Amir. Apakah sudah ada Kak Amir? Halo Kak Amir. Oke, sepertinya belum ada juga. Kita lanjut ke Kak Nurisa. Boleh Kak Nurisa? Halo, iya selamat malam. Saya mau tanya, mohon maaf kalau misal ternyata udah dibahas ya, saya tadi sempat keluar. Kalau misalkan kita mau bikin portofolio, itu sebaiknya dibentuk seperti apa ya Kak? Kayak misal kita bentuk PDF atau kita masukkan Google Drive aja, atau masukkan kayak web, kayak Behance atau Dribbble seperti itu. Terima kasih Kak. Oke, kamu udah pernah bikin atau punya portfolio kah sebelumnya? Sudah punya. Oh, udah, oke. Menurutku tergantung tujuannya kamu mau ngasih ke siapa. Misalnya kalau kamu mau ngasih ke recruiter atau kantor yang kamu daftar, kalau mereka minta PDF, ya kita bikin dalam bentuk PDF. Kalau mereka nggak minta, itu balik lagi ke portfolio yang kamu bikin kayak apa. Karena contoh ya, misalnya kalau di PDF, kan itu nggak bisa, misalnya kalau kamu ngasih lihat video atau
GIF yang gerak-gerak itu nggak bisa naik. Jadi kita sesuaiin lagi sama portfolionya. Nah, kemudian misalnya kamu nggak mau ngasih ke siapa namanya recruiter, kamu mau share ke seluruh dunia gitu misalnya. Dan kamu mau, ya udah aku mau share aja, post aja di websiteku pribadi gitu misalnya. Nah, itu aku akan bikin dalam bentuk yang sesuai dengan website gitu. Jadi orang bisa ngelihat portfolionya lebih enak, nggak kaku kayak PDF gitu. Nah, itu balik lagi tergantung kamu mau bikin kayak apa gitu. Gitu sih. Nah, memang portfolio itu memakan banyak waktu dan tenaga sih, tapi ketika udah beres dan sesuai dengan tujuannya, pasti akan sangat rewarding kok menurutku. Gitu. Cukup menjawab kan? Kalau misal kayak kita biasanya mau daftar apa internship atau ya ke company gitu, kan biasanya kayak diminta langsung CV sama portofolio. Nah itu sebaiknya dalam bentuk apa ya Kak? Supaya kayak lebih menarik gitu. Oke. Balik lagi tergantung isi konten portfolio kamu apa ya. Kalau aku, karena aku menjelaskan desainku lewat kata-kata, itu jadi aku bikin di versi PDF. Nah, share-nya itu aku masukin link Google Drive pernah, aku masukin link dari Behance-ku pernah, aku share filenya langsung juga pernah. Jadi balik lagi tergantung si recruiter mintanya apa. Karena memang sering banget berbeda-beda sih. Kalau aku boleh info, aku banyak jenis portfolio kok. Meskipun isinya sama ya, cuma jenisnya beda-beda. Kenapa? Karena tergantung si recruiter mintanya apa. Gitu. Oke, makasih banyak Kak. Oke. Oke, kita lanjut lagi. Oh, mohon maaf tadi nggak kebaca yang Amir ya. Tadi itu Amir sempat nge-DM, sepertinya punya saya error. Katanya mau tanya bagaimana cara membuat gerakan-gerakan sistem yang sudah kita desain dari Figma agar programmer desain paham. Oke, ini banyak cara. Yang pertama bisa lewat kita ngejelasin. Jadi kita coba. Biasanya kalau dari aku paling cepet sih memang ya. Itu adalah aku present ngejelasin. Oh kalau ini tampilannya udah aku desain. Ada tombol. Kalau ini diklik bakal lanjut ke halaman yang mana gitu. Itu bisa kayak gitu. Yang kedua lewat tahapan yang prototype tadi. Nah, kayak yang tadi aku bilang, kan desain yang kita dibikin itu yang paling tahu adalah kita. Teman-teman yang lain, baik itu user maupun dari divisi lain, kemungkinan sangat besar tidak mengerti penuh desain yang kita dibikin, baik secara maknanya, penggunaannya, flow-nya, dan lain-lain. That's why kalau kita punya waktu dan memang sebaiknya sih menurutku bisa kita bikin jadi bentuk prototype di mana user atau contohnya di sini programmer ya, itu bisa menggunakan desain kita untuk supaya lebih interaktif lah kasarnya. Ya, akan jauh lebih bagus gitu. Nah, jadi kita nggak perlu repot-repot ngejelasin banyak. Kalau klik ini kemana, mereka bisa melakukan itu sendiri. Mereka yang ngeklik sendiri, desainnya bakal pergi kemana, halamannya apa gitu-gitu. Jadi secara tidak langsung mereka pun juga, oh, gue sebagai user nih, gue ngejalanin gitu. Jadi ada dua cara kalau menurut. Mungkin ada cara lain, tapi so far aku pakai sih dua itu. Gitu. Oke. Mungkin ada pertanyaan lain dari Kak Amir, ini masih ada lanjutannya ya. Mohon maaf untuk teman-teman yang lainnya. Tadi sempat ditanyakan kembali, apakah di Figma bisa dibuat seperti CSS yang dapat ditekan next dan sebagainya? Kalau di Figma ya khususnya, di Figma tuh ada feature prototype sih memang. Jadi kita bisa bikin desain kita, baik itu tombol atau misalnya anak panah atau yang lainnya, itu bisa diklik dengan cara kita bikin flow-nya ketika saya buat button ya, tombol dari klik akan mengarah kemana. Itu kebetulan di Figma memang ada feature-nya sih. Kalau kita misalnya nggak pakai Figma dan pakai software lain dan nggak ada feature prototype itu, ada kok website yang free di, aku lupa namanya, Marvel apa-apa gitu ya.
itu kita bisa masukin desain kita ke situ, kita bikin sendiri jalur atau flow-nya ketika user klik button tersebut bakal kemana. Jadi memang untuk prototyping gitu. Oke, mungkin udah tersampaikan juga semuanya dari Kak Amir. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, itu ada dari Kak Vicky. Mau tanya dong Kak, untuk kesulitan Kak Bimo di awal switch karir dari marketing ke UI UX designer, kesulitannya yang paling terasa sulit itu apa aja ya Kak? Oke, kalau boleh jujur sebenarnya aku pun butuh waktu yang dibilang nggak cepat juga sih. Untuk menentukan aku pindah itu, ini aku jelasin dari awal aja, ceritain dari awal. Januari kalau nggak salah, Januari itu aku fix gue mau belajar UI UX design. Dalam kondisi aku nggak punya background apa-apa, nggak ngerti apa-apa, baru gue mau coba di sini. Itu waktu itu baru belajar dikit banget sih, nonton YouTube dikit, coba baca-baca gitu. Nah dari situ coba pelajarin lebih dalam lagi dari YouTube, dari baca-baca di internet gitu-gitu. Kemudian sampai bulan, kalau nggak salah bulan Juli apa Juni gitu, aku lupa ya. Berarti sekitar 6 bulan, akhirnya mutusin buat pindah, gitu, resign dari kerjaan yang lama. Nah, kondisinya adalah aku nggak punya pekerjaan UI UX design yang aku pengenin, aku nggak pernah kerja sebagai UI UX design sebelumnya, jadi benar-benar dari nol lah kasar gitu ya. Dan di situ pertama aku coba ngambil kelas, coba belajar dulu sendiri, coba ngedesain sendiri, personal project. Pokoknya banyak banget study case atau contoh-contoh studi kasus yang ada di internet yang bisa kita pakai, atau mungkin kita bisa coba cari sendiri. Kayak contoh, aku waktu itu sempat ngerasa aplikasi Gojek tuh kayak ya butuh improvement gitu. Jadi why not aku coba itu sebagai study case gitu loh. Jadi untuk contoh. Nah, hasilnya bisa kita pelajarin lagi gitu. Nah, jadi belajar sendiri. Nah, hambatannya memang ya ini aku ngerasa belum dapat pengalaman yang real, belum ada pekerjaan yang bisa memberikan kasarnya ilmu yang benar-benar jelas nih. Aku nggak terlalu yakin nih, ini benar nggak sih yang aku pelajarin tuh ideal apa nggak, kasar gitu kan. Kan kita butuh orang untuk validasi itu juga gitu loh. Nah, pada akhirnya udah aku mutusin, meskipun aku udah pernah kerja 2 tahun ya sebelumnya, udah pernah full time, udah pernah intern, akhirnya aku mutusin lagi buat udah bodo amat, gue intern lagi aja gitu. Kenapa? Karena aku ngerasa nih, aku dari nol, nggak punya background apa-apa, tapi sainganku bisa jadi teman-teman yang sebelumnya udah kuliah, teman-teman yang sebelumnya udah pernah kerja sebagai desainer, atau bahkan yang udah expert terus nyari kerja yang lain gitu-gitu. Kan banyak banget kan saingannya. Jadi udah aku coba membuka diri, memang terima kenyataan bahwa aku mulai dari nol, ambil pengalaman yang bisa memberikan aku banyak ambil posisi yang bisa memberikan banyak pengalaman gitu. Jadi mungkin orang-orang melihat itu sebagai hambatan yang memang kayak kok mau sih lu intern lagi, aku intern udah 4 kali gitu ya, nggak apa-apa, dengan tujuan yang memang aku bisa masuk dulu ke industrinya, bisa belajar dulu, nyari pengalaman dan lain-lain gitu. Jadi mungkin bakal beda-beda sih yang dialamin sama tiap orang gitu ya. Mungkin ada yang kesulitan belajarnya, ada yang kesulitan cari kerjanya, ada yang mungkin yang lainnya gitu. Jadi nikmatin sih menurutku, rintangan itu dinikmatin dan dipelajarin supaya nantinya bisa berkembang lagi ke depannya. Ada yang kurang mungkin atau mau ditanya lagi? Oke, gimana nih Kak Vicky Ahmad Fauzi? Apakah sudah aman? Baik Kak, terima kasih insight-nya. Oke, kita lanjut lagi. Tadi itu sudah sampai Kak Vicky, kita lanjut ke Kak Muhammad Daifani. Fundamentals UI UX design itu seperti apa ya Kak? Dan seberapa penting untuk dipelajari? Lebih baik belajar fundamentalnya dulu atau sembari kita latihan UI UX-nya Kak? Gimana tuh Kak? Boleh Kak? Oke, sebenarnya kalau di UI UX design itu
fundamental terpentingnya ya menurutku ya, itu adalah user. Seperti user experience dan user interface, dua-duanya ada usernya. Itu menurutku fundamental yang sangat amat penting. Kenapa? Karena kita berusaha untuk mendesain untuk si user. Baik kita coba solve problem user, atau kita berangkat dari pengalaman yang dialami oleh user, dan lain-lain. Jadi memang paling penting adalah kita paham nih betul siapa user kita, apa yang mereka butuhkan, dan apa solusi yang mereka cari. Gitu. Jadi itu menurutku jangan sampai dilupain ya, FYI banget. Karena kita harus mendesain sesuai kebutuhan mereka. Gitu. Itu satu. Yang kedua, untuk latihan, menurutku sih sebenarnya sangat amat bisa dijalanin berbarengan dengan belajar ya. Kenapa? Karena belajar itu kita bisa dapat dari banyak hal, baik dari secara sendiri, dari eksternal, dari orang lain gitu-gitu, itu bisa banget. Kapanpun gitu kita bisa belajar. Dan latihan itu kan kita mencoba untuk mengaplikasikan apa yang udah kita pelajari lah kasarnya gitu. Dan dari hasil latihan kita juga kita bisa belajar lagi, oh ini udah cukup, oh ini masih kurang, oh ini bisa diperbaiki gitu. Jadi menurutku why not jalanin keduanya secara berbarengan. Apalagi buat kita yang bisa dibilang mungkin masih mungkin teman-teman ada yang masih pemula atau masih bingung, mungkin masih pengen coba-coba. Menurutku why not jalanin keduanya gitu. Mungkin memang waktu teman-teman beda-beda ya. Mungkin ada yang sambil kuliah, ada yang sambil kerja. Coba dipilah-pilah aja mana waktunya untuk belajar, mana waktunya untuk latihan gitu. Gitu. Oke, gimana Kak Muhammad Daifani? Oke, sudah aman berarti ya. Kita lanjut lagi ke penanya selanjutnya. Ini ada dari Muhammad Zaki Rahmadani. Izin bertanya Kak, hal apa saja yang bisa dan sebaiknya kita lakukan secara individu untuk memulai bisnis freelance penyedia jasa pembuat desain UI UX? Sementara bahwa sebelumnya sudah ada banyak saingan penyedia jasa yang sama, yang dapat membuat kita yang baru memulai sulit atau jarang dipandang dan mendapatkan seorang klien. Boleh Kak Bimo? Oke. Kalau kita mau mulai bisnis atau masuk ke bisnis freelance gitu ya, berarti kan kita harus bisa nyari klien atau nyari orang yang mau kita bikinin desain gitu. Dan memang apalagi buat pemula ya yang sebelumnya belum pernah, itu bisa dibilang bakal kesulitan sih memang untuk bisa langsung dapet customer atau klien. Nah, saranku untuk di awal-awal itu coba cari klien, dalam tanda kutip, klien dari kelilingmu dulu aja, baik dari teman atau keluarga gitu. Coba aja personal project, atau misalnya mungkin keluarga atau teman tuh ada yang punya bisnis atau yang punya ide atau yang pengen lagi nyari apa gitu misalnya. Kan sering tuh banyak kayak gitu. Coba aja dari mereka dulu. Itu kan setidaknya paling mudah. Memang mungkin kalau kayak gitu sulitnya adalah kita harus coba approach sendiri ya, bukan yang mereka yang nawarin kita. Nah, itu challenge buat kita yang harus bisa kita coba tackle, harus bisa kita atasin. Dan nantinya kalau dari mereka udah mau nih, oh boleh deh coba-coba sama kamu gitu. Coba desain, coba bantuin dulu aja pelan-pelan. Nah dari situ secara tidak langsung portfolio kita kan kebentuk, dan juga kita secara ilmu juga dapat banyak pengalaman. Nah, dari situ kita masukin ke portfolio, bikin jadi lebih berbobot, lebih bagus. Dan ketika kita mau nawarin diri ke calon-calon klien atau masukin portfolio kita di berbagai platform freelance, kan ada banyak tuh di website, kita jauh lebih siap dan jauh lebih percaya diri juga bahwa gue udah punya banyak pengalaman loh ngerjain desain atau bikin produk buat real clients gitu. Meskipun memang sebenarnya itu adalah teman-teman kita atau keluarga, tapi ya kenyataannya memang mereka adalah klien-klien yang nyata gitu. Jadi menurutku start small, start dari orang-orang terdekat dulu aja. Yang paling penting adalah kita mulai dulu. Gitu. Oke, bagaimana Kak Muhammad Zaki? Apakah sudah aman? Oke, terima kasih atas masukannya. Oke, kita lanjut lagi ke penanya selanjutnya.
dari Kak Aditya FM. Permisi Kak, saya ingin bertanya jika kita ingin menjadi UI UX designer, apakah kita harus memiliki basic dalam hal desain grafis atau tidak ya Kak? Terima kasih. Oke, thank you. Nggak perlu sih menurutku, karena kita bisa belajar itu secara berjalan juga, satu. Dua, sebenarnya itu adalah suatu bidang yang berbeda ya. Graphic design itu kan lebih, kita membuat desain grafis, biasanya bentuknya itu poster atau konten atau banner dan lain-lain. Dan itu tujuannya juga beda. Kita mau menyampaikan informasi ke viewersnya, audiensnya, dan kita buat dengan estetik yang tinggi gitu ya. Jadi itu adalah sebuah bidang yang berbeda. Kamu punya background-nya bagus, nggak punya juga nggak apa-apa. Balik lagi ke UI UX design, ini adalah kita mencoba untuk solve problem dari user, atau customer gitu ya. Dimana desainnya itu yang diutamakan adalah kita membantu para user supaya bisa kasarnya hidupnya ya, sehariannya itu bisa lebih baik lewat desain kita. Jadi kan sering kali ini kita coba ngedesain poster, ya tujuannya adalah menyampaikan informasi. Sementara kita bikin aplikasi atau bikin produk digital itu tujuannya adalah buat misalnya belanja atau beli tiket atau yang lain. Itu adalah dua bidang yang berbeda sih menurutku. Jadi nggak wajib kok, tenang aja. Aku pun juga nggak ada background desain grafis kok. Meskipun memang pernah nyoba-nyoba, pernah belajar dikit, cuma bukan hal yang priority untuk dimiliki. Oke, terima kasih Kak Bimo atas jawabannya. Bagaimana Kak Aditya FM? Apakah sudah aman? Mudah-mudahan sudah terjawab ya Kak Adit FM. Ini kita lanjut lagi. Di sini ada dari Kak Rian Guntur Maulana. Kak mau nanya, setelah kita mendesain UI, gimana sih caranya yang selanjutnya agar desain UI tersebut teraplikasikan menjadi aplikasi atau website, Kak? Boleh Kak Bimo. Oke, kalau secara prototype ya, jadi setidaknya desain kita itu jadi bentuk aplikasi atau website itu bisa lewat prototype itu tadi. Bisa kita masukin antara dari software sendiri atau jadi lewat website lain eksternal. Kalau menurutku ya, prototyping itu tuh mungkin lebih ke arah kayak kita presentasi PPT kita. Nah, kan sering tuh PPT kita ada banyak animasinya, kita klik next bakal muncul gambar setelahnya yang sebelumnya kita mau sembunyiin atau lainnya gitu-gitu. Prototyping tuh lebih ke arah sana. Nah, kalau tujuan kita adalah mau sampai titik itu aja, itu bisa lewat feature prototype. Nah, tapi kalau udah mau masuk ke website atau aplikasi yang real ya, yang bisa digunakan oleh user beneran, kemudian bisa nyimpen data, bisa memberikan atau menyelesaikan suatu tugas gitu, itu yang ngerjain bukan dari sisi kita lagi, bukan dari sisi desainer lagi, tapi dari programmer yang bikin lewat coding. Nah, itu bidang yang berbeda lagi, yang mengerjakan juga beda karena ahlinya juga beda, bidang pekerjaan dan bidang ilmunya juga beda, dan kita bekerja sama dengan mereka untuk bisa membuat desain yang oke, dalam artian sesuai yang kita desain dan juga sesuai dengan kebutuhan user gitu. Nah, tadi kayak aku bilang di awal, ada rintangan-rintangan juga sering terjadi dengan teman-teman programmer. Nah, itu kita coba sebisa mungkin kurangi, dalam tanda kutip kita kurangi rintangannya lewat komunikasi, lewat desain yang cukup menjelaskan maknanya, dan juga realistis desain kita gitu. Jadi tujuan semua pihak bisa tercapai gitu. Sih, karena memang itu hal yang berbeda sih. Bukan kita desain aja, tapi udah masuk ke coding gitu. Udah oke kah? Ya, nampaknya dari Kak Anyanya ada kendala koneksi ya, Kak ya. Oke. Untuk tadi pertanyaannya sudah terjawab mungkin ya. Nah,
Terima kasih nih teman-teman kalau yang sudah bertanya. Mungkin kita akan cukupkan saja untuk pertanyaannya dan mohon maaf nih teman-teman karena keterbatasan waktu kita. Jadi untuk pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab mohon maaf. Tapi nih Kak Bimo kalau misalkan nanti ada teman-teman yang mau bertanya langsung Kak Bimo bisa reach out kemana nih? Oke, kalau aku bisa banget lewat LinkedIn satu, bisa lewat email juga boleh silahkan, lewat sosial media juga boleh. Tadi aku sempat share sih di PPT-ku. Ini, oh iya tadi kayaknya ada yang nanya deh, ini nanti materinya mereka bakal terima nggak ya? Yes, untuk materi nanti kita akan upload juga nih Kak hasil recording dari ini di YouTube Skillful. Jadi buat teman-teman jangan khawatir ketinggalan nih, yang ketinggalan atau yang baru masuk baru sempat ketinggalan materinya, jangan khawatir, nanti kita akan upload semua rangkaian acara ini di YouTube-nya Skillful kayak gitu. Oke ya, berarti kalian bisa ngelihat infoku dari itu aja ya. Share sosial media, oke, kalau sosial media aku namanya Bimo Wisaksono sih. Aku sambil ketik aja kali ya biar nggak salah. Boleh Kak. Oke. Tapi kalau mau nanya-nanya biasanya lebih banyak lewat LinkedIn sih. Itu ya. Ya banyak sih. Aku pernah dapat pertanyaan-pertanyaan atau diskusi lewat LinkedIn juga. Jadi banyak kok. Jadi bebas kalian mau lewat mana aja. It's okay. Oke, nah Kak Anya sudah bergabung kembali nih di sini. Halo Kak Anya. Halo, mohon maaf tadi ternyata kelempar ya sinyalnya. Mohon Tidak apa-apa, maaf. boleh dilanjut Kak. Oke, bentar ya, tadi sempat hilang nih. Ini tuh akan jadi pertanyaan terakhir ya. Yang tadi, bentar, saya cek dulu. Oke. Tadi yang terakhir kalau nggak salah itu dari Kanidio Setiawan yang ingin bertanya, kalau kita kan harus sering-sering riset ke aplikasi lain. Nah, apakah desain UX itu bisa di trademark, Kak? Oke, so far ya dari yang aku tahu sih belum ada yang men-trademark desain UX. Kenapa? Karena nomor satu itu kan pasti bakal selalu berubah dari desain si aplikasi atau website, basically sebuah produk ya. Pasti akan selalu berubah. Kenapa? Karena mengikuti kondisi, mengikuti tren atau zaman, dan yang paling penting mengikuti kebutuhan user. Jadi kalau di trademark bakal susah sih sebenarnya dari sisi pihak yang membuat trademark itu satu. Dua, karena nggak ada, jadi it's very okay untuk mempelajari user flow atau UX design atau ya basically UX design ya dari aplikasi-aplikasi lain. Dan memang seiring berjalannya waktu, ketika user sudah mengerti dan udah bisa sampai hafal kali ya, udah sampai paham banget nih sama cara menggunakan sebuah produk, itu bisa jadi takaran untuk digunakan sama let's say company lain atau dari yang lain, misalnya dari startup lain gitu atau brand lain, baik yang bidangnya sama maupun yang enggak, karena ketika user udah paham menggunakan suatu hal gitu ya, menggunakan suatu produk, dan dia akan menggunakan produk yang lain, dan dia nggak perlu belajar lagi dari awal, itu akan semakin baik gitu loh. Jadi dia nggak perlu bingung-bingung lagi, dia udah gue udah ngerti ini kayaknya sama deh sama yang gue pernah pakai gitu. Dia bisa langsung menggunakan, tujuannya pun juga bisa langsung tercapai gitu. Jadi mungkin itu salah satu alasan kenapa trademark di desain UX desain itu nggak ada sih gitu. Konsepnya kayak udah kebiasa main FIFA nendang pakai kotak terus jadi betul. Jadi kasarnya game yang atau suatu hal aplikasi gitu yang kita udah coba pakai, udah ngerti, terus kita nyobain hal baru dan ternyata kita nggak perlu belajar lagi, itu akan lebih menyenangkan buat sisi user gitu. Oh, gue bisa langsung nyobain, bisa langsung pakai. Oke, bagaimana Kak Didio? Apakah sudah aman?
Oke. Pertanyaan tadi dari Kak Nidyo itu adalah pertanyaan terakhir yang dapat ditanyakan pada webinar malam hari ini. Karena tidak terasa untuk sesi ini ternyata waktunya sudah habis. Terima kasih banyak untuk rekan-rekan semua yang telah mendengarkan pematerian dengan baik, dan terima kasih banyak juga yang telah bertanya di sesi Q&A tadi. Benar-benar insightful banget nggak sih rekan-rekan? Boleh dong saya minta tolong rekan-rekan untuk kasih reaction-nya terkait webinar yang telah dilaksanakan tadi. Oke, udah mulai banyak ya reaksinya. Terima kasih rekan-rekan yang sudah memberikan reaksinya. Oh ya, Kak Bimo, apakah ada closing statement dari Kakak? Mungkin ada sepatah, dua patah kata, atau kalimat penyemangat, atau apapun yang ingin disampaikan oleh rekan-rekan semua. Boleh, Kak? Oke, aku nggak nyiapin ini sebenarnya. Buat teman-teman yang udah ikut, thank you banget atas waktunya dan juga partisipasinya. Pertanyaannya juga oke-oke banget. Dan aku nggak tahu sih sebenarnya di sini itu semuanya pemula atau mahasiswa yang masih mau belajar atau teman-teman yang mungkin udah bekerja sebagai desainer atau mungkin mau career switch juga. Jadi menurutku keep on learning, jangan berhenti dan jangan takut untuk belajar juga, untuk mencoba. Kenapa? Karena semua orang akan selalu belajar apapun umurnya gitu. Jadi terus menerima hal baru, terus belajar, terus juga latihan, dan juga terus membuka diri untuk perubahan gitu. Dan jangan sampai lupa atau bingung dari minat yang kita udah pilih gitu. Dan ketika kamu udah minat akan suatu hal, udah punya interest yang oke di suatu hal, pastinya bakal lebih passionate untuk bisa terjun dan bekerja di bidang tersebut. Itu aja dari terima kasih banyak Kak atas closing statement-nya. Nah, dari pemaparan materi yang diberikan Kak Bimo, dapat saya simpulkan bahwa UI UX design ini memiliki tujuan untuk memberikan kemudahan bagi penggunanya. UI itu sendiri tampilan visual yang berinteraksi dengan penggunanya, sedangkan UX itu merupakan pengalaman pengguna saat menggunakan produk tersebut. Ada pula beberapa hal yang dilakukan oleh UI UX designer, yaitu research, design, test, dan meeting, serta memiliki tim dan juga mengetahui pro kontra atas desain tersebut. Kemudian tadi Kak Bimo juga menjelaskan mengenai cara membuat desain untuk berbagai kondisi, yaitu dengan desain proses dan juga desain thinking, ada empathize, define, idea, terus kemudian prototype dan juga test. Di mana kita memahami user, kemudian dengan mendefinisikan ulang masalah secara berulang, mengidentifikasi strategi alternatif yang dapat digunakan untuk mendapatkan solusi dengan prototype. Kemudian dilakukan testing untuk mengetahui solusi-solusi yang tepat. Nah, sebagai UI UX designer juga memiliki berbagai rintangan yang bisa dari developer, kemudian business side seperti di timeline, kemudian bisa juga sesama desainer maupun diri sendiri. Nah, untuk tips untuk memulai UI UX, yaitu kita bisa memulai dari manapun, bisa dari YouTube ataupun TikTok, kemudian mengambil kelas seperti webinar, ataupun cari pengalaman sebanyak-banyaknya melalui magang. Baik, selanjutnya akan ada penyerahan sertifikat kepada Kak Bimo yang telah menjadi pembicara kita pada malam ini. Mungkin untuk operator boleh di-share screen. Oke, sudah ada sertifikatnya. Selanjutnya akan ada sesi dokumentasi yang akan saya bantu untuk memandunya. Mungkin aba-aba dari saya ya, Kak. 1, 2, 3. Mungkin sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih Kak Operator. Tadi kita sudah foto dengan pembicara dan sertifikatnya. Sekarang mari kita foto bersama dengan rekan-rekan semuanya. Boleh nih untuk rekan-rekan semua, untuk rapihin dulu rambutnya, kerudungnya, atau mungkin mau touch-up sedikit juga boleh. Dan untuk sesi foto ini akan dipandu oleh Kak Kemas. Boleh Kak Kemas? Oke Kak, makasih. Ayo semuanya yang belum on cam yuk. Kita tunggu sebentar ya, yang lainnya belum on cam.
Baik, kita mulai aja ya. Untuk dari slide pertama, 1, 2, 3. Slide kedua, 1, 2, 3. Slide ketiga, 1, 2, 3. Oke, makasih semuanya. Oke, terima kasih Kak Kemas. Dan dari aku pribadi mengucapkan terima kasih banyak kepada Kak Bimo yang telah menyempatkan waktunya untuk memberikan hal-hal yang sangat insightful terkait how to be a UI UX designer. Saya Anya Anjani selaku moderator. Mohon maaf jika ada kesalahan maupun kekurangan, dan saya Anya akan kembalikan kepada Kak Lucy selaku MC. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Anya. Terima kasih juga Kak Bimo untuk penyampaian materinya yang kata teman-teman di sini very insightful nih gitu. Juga teman-teman, saya mau mengingatkan nih buat teman-teman tadi yang sudah bertanya ataupun masih kepo ataupun masih pengen tanya-tanya nih sama terkait UI UX-nya, boleh tanya langsung ke Kak Bimo. Tadi sosial medianya juga sudah di-share, bisa ke LinkedIn ataupun misalkan ke sosial media yang sudah di-share sama Kak Bimo tadi ya. Gitu. Oke. Selanjutnya, aku mau ngasih tahu, tadi kan ada teman-teman yang tanya-tanya ya, kita juga punya hadiah nih buat teman-teman yang bertanya gitu. Hadiahnya adalah berupa e-wallet yang akan kita kirimkan ke teman-teman masing-masing teman-teman ya. Nah, siapa nih yang akan mendapatkan e-wallet? Siapa ya? Nih, jadi dari teman-teman panitia sudah memilih 2 pertanyaan terbaik berdasarkan sesi kita malam hari ini. Gitu. Jadi sudah muncul ya? Oke, selamat kepada Yoko Saputra Dewa dan Muhaimin. Nah, tepuk tangan dulu dong. Tidak meriah ya, kurang meriah ya. Jadi buat teman-teman ini, buat Kak Yoko dan Kak Muhaimin, boleh langsung menghubungi IG atau Instagramnya Skillful @skillful dan DM aja langsung chat. Kemudian bilang bahwa saya pemenang pertanyaan terbaik di Skill Hub Community bersama Himatain Unpad. Kayak gitu. Nanti langsung akan kami kirimkan e-walletnya. Oke, nah selanjutnya saya juga mau menginfokan untuk terkait tadi juga udah nanya absennya mana Kak? Kak absennya mana? Nah ini nih teman-teman, absennya boleh diisi aja sekalian nanti untuk penyerahan sertifikat juga teman-teman bisa diisi di sini nih di feedback formnya kita. Bisa screen capture dulu ataupun misalkan mau langsung diketik di scan bisa juga nih di sini ya gitu. Oke, kemudian teman-teman juga bisa nih yang mau join di Skill Hub community-nya. Kita punya grup di Discord nih, bisa langsung join aja di sini, ketik linknya ataupun juga langsung scan. Nanti teman-teman bisa sharing ataupun pengen nih ngadain acara seperti Himatain Unpad. Gimana caranya? Boleh langsung join, nanti kita coba realisasikan acaranya teman-teman ya. Juga tadi banyak pertanyaan juga ya, kayaknya gimana sih caranya memulai kelas, maksudnya memulai belajar UI UX. Teman-teman jangan khawatir, di skillful.com itu ada kelas UI UX Design Mastery. Teman-teman bisa belajar dari awal sampai expert. Nah juga nanti teman-teman bisa bergabung di grup khusus UI UX Design. Gitu. Kepoin aja linknya, websitenya di skillful.com ya. Oke. Nah, terima kasih juga buat Mas Bimo untuk menyempatkan waktu sharing bersama kita semua di sini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih juga untuk teman-teman dari Himatain Unpad untuk bekerja sama dengan Skill Hub Community telah mengadakan acara yang luar biasa ini ya. Jadi jangan lupa teman-teman kalau misalkan ada pertanyaan ataupun teman-teman mau mengadakan lagi acara yang seperti ini, boleh hubungi Michelle di community partnership kita ataupun nanti join aja di grup Discord-nya Skill Hub ya. Gitu. Oke, dengan ini berakhir juga acara kita.
di malam ini. Terima kasih semuanya yang sudah hadir, teman-teman peserta, teman-teman panitia, speaker juga khususnya Mas Bimo, terima kasih. Semoga sehat selalu, semoga lancar-lancar selalu, dan semoga ilmu yang kita dapatkan malam ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Sampai jumpa di event Skill Hub selanjutnya. Selamat malam. Terima kasih, Kak.